Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang optika geometri, khususnya tentang pemantulan cahaya. Ini materi IPA kelas 8 SMP, juga dipelajari di mata pelajaran fisika SMA. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas tentang optika geometri ya. Optika geometri ini materi IPA kelas 8 SMP dan juga dipelajari di fisika SMA ya. Oke, optika geometri ini terbagi atas dua ya, yaitu pemantulan dan pembiasan. Nanti kelanjutannya yaitu alat-alat optik ya. Oke, kemudian untuk video kita kali ini kita hanya bahas sebatas pemantulan. Untuk pembiasan nanti kita bahas pada video-video yang akan datang. Oke, untuk pemantulan itu terbagi atas tiga, yaitu untuk cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Adik-adik, kita harus tahu bahwa cermin cekung itu cermin positif, cermin cembung cermin negatif. Berbeda dengan lensa, kebalikannya, lensa cembung yang positif, lensa cekung yang negatif. Oke adik-adik, untuk cermin datar, persamaan yang adik-adik harus ingat itu hanya ini ya. Untuk cermin datar itu S sama dengan S aksen, H sama dengan H aksen, N sama dengan 360 derajat per theta dikurang 1. Apa itu S dan S aksen? Di sini keterangannya. S adalah jarak benda ke cermin, S aksen jarak bayangan ke cermin. Untuk cermin datar itu sama ya. H itu tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Untuk N ini ya, yaitu banyaknya bayangan ya. Theta adalah sudut antara dua cermin datar. Ini jika ada dua cermin datar, kita pakai rumus ini. Oke adik-adik, kita lanjut ke cermin cekung dan cembung. Ini rumus yang dipakai sama ya. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen ya adik-adik. Jika nanti ditanya 1/S, jadi adik-adik tinggal balikkan saja ya. Kalau 1/S sama dengan ya 1/S sama dengan 1/F dikurang 1/S aksen. Jadi tinggal dipindah ruas yang S aksen ini ya. Begitu juga 1/S aksen, 1/F dikurang 1/S ya. Seperti itu adik-adik. Oke, kita lanjut. Untuk cermin cekung yaitu cermin positif, F dan R-nya positif. Oke, apa itu F? F adalah jarak fokus cermin. Jarak fokus cermin. Sedang R adalah jari-jari kelengkungan cermin. Ya, jari-jari kelengkungan cermin. Di mana besarnya R itu adalah 2 kali fokus. Fokus setengah kali jari-jari kelengkungan ya. Ini ya adik-adik. Oke. Untuk cermin cekung, jika nanti S aksennya atau jarak bayangannya adik-adik menghasilkan nilai positif, berarti bayangannya nyata. Jika negatif, bayangannya maya. Untuk cermin cembung, itu cermin negatif, F dan R selalu negatif. Nanti adik-adik harus teliti karena di soal tidak diberikan F dan R itu negatif. Misalnya soal mengatakan jarak fokus cermin cembung 10 cm, maka adik-adik buat F sama dengan min atau negatif 10 cm. Negatifnya kita sendiri yang membuatnya ya. S aksen selalu negatif, selalu maya. Untuk cermin cembung, bayangan yang terbentuk selalu ini adik-adik tinggal ingat saja ya, tak perlu dipikirkan kemungkinan yang lain. Karena untuk cermin cembung, bayangan selalu maya, tegak, diperkecil. Seperti itu adik-adik. Untuk selanjutnya kita lihat contoh soal ya. Oke adik-adik, kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah titik cahaya terletak di depan dua cermin datar yang membentuk sudut 60 derajat. Berarti ini tetanya sama dengan 60 derajat. Pada cermin akan terbentuk bayangan sebanyak, banyaknya bayangan tadi kan N. Di mana N sama dengan
360 derajat bagi theta dikurang 1. Oke adik-adik, kita masukkan 360 bagi tetanya kan 60 kurang 1. Oke 360 bagi 60, adik-adik coret saja ini. 36 bagi 6 kan 6 kurang 1 hasilnya 5. Jadi banyaknya bayangan yang terbentuk ada 5, jawabannya D. Oke adik-adik, ini opsinya sampai E karena bisa jadi ini selain materi SMP kelas 8 juga SMA. Kalau SMA kan opsinya sampai E. Oke adik-adik, kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Sebuah benda berada pada jarak 10 cm di depan cermin cekung. Jadi ini cermin cekung. Cermin cekung kan cermin positif. Jadi adik-adik tak perlu nanti meletakkan F dan R-nya negatif ya, karena dia cermin cekung positif. Jaraknya 10 cm di depan cermin cekung. Kita tahu tadi kan jarak benda ke cermin cekung itu namanya S. S 10 cm. Jari-jari kelengkungan itu R 30 cm. Pertanyaan soal yang pertama, letak bayangan. Letak bayangan itu S aksen. Ya, kemudian sifat bayangan. Kemudian perbesaran itu M ya. Oke adik-adik, kita lanjut kerjakan. Di sini kita untuk mencari S aksen tadi kan kita sudah tahu bahwa persamaan yang kita gunakan adalah, ya kita lanjutkan di sini ya, yaitu 1/s aksen sama dengan 1/f dikurang 1/s. Dimana di sini kita butuh F. Dari mana F kita cari? F sama dengan R bagi 2 ya. Dari bahwa jarak fokus sama dengan setengah dari jari-jari ya. Kita masukkan jari-jari kelengkungan cermin 30 bagi 2. Jadi F-nya 30 bagi 2 15 cm. Sehingga 1/s aksen sama dengan 1/15 dikurang 1/s-nya 10. Ini kita samakan penyebut 15 dan 10. Kita cari KPK-nya ya, sama-sama bisa dibagi 15 dan 10, yaitu 30 ya adik-adik ya. 30 dibagi 15 2. 2 kali 1 2. 30 bagi 10 3 kali negatif 1 negatif 3, sehingga 1/s aksen sama dengan negatif 1/30. Ini 1/s aksen. Kalau S aksennya tinggal dibalikkan, 30 bagi negatif 1, sehingga S aksennya negatif 30 cm. Untuk S aksen yang negatif, maka sifat bayangannya maya ya. Sifat bayangannya maya. Kalau bayangan maya selalu tegak. Oke, adik-adik lihat, adik-adik ini jarak bayangan 30. Berarti untuk mencari sifat bayangannya diperbesar atau diperkecil, adik-adik harus mencari tinggi bayangan ya. Oke, sebelum cari tinggi bayangan kita cari perbesaran. Perbesaran adalah nilai mutlak S aksen per S. S aksennya 30, negatif 30 dibagi S-nya 10. Ya, ini karena nilai mutlak, negatifnya kita abaikan. 30 bagi 10 kita coret, negatif 3 bagi 1 kan negatif 3, dimutlakkan jadi 3 ya, karena negatifnya kita abaikan karena ada nilai mutlak. Artinya kalaupun di dalamnya negatif kita buat positif, hilangkan negatifnya. Jadi perbesarannya 3 kali. Oke adik-adik, jadi jawabannya letak bayangannya 30 cm. Sifat bayangannya adalah maya karena negatif, maya selalu tegak. Kemudian perbesarannya 3 kali, berarti maya tegak diperbesar. Oke, sifat bayangannya maya tegak diperbesar. Nilai perbesarannya 3 kali. Jadi itu jawabannya adik-adik. Jarak bayangannya 30 cm. Sifat bayangannya maya tegak diperbesar. Perbesarannya 3 kali. Kita lihat soal yang ketiga. Sebuah benda dengan tinggi, berarti hanya sama dengan 2 cm, berada pada jarak S di depan cermin cembung. S-nya 5 cm, cerminnya cermin cembung. Kita tahu bahwa cermin cembung adalah cermin negatif. Ya.
yang berjari-jari, R-nya 30 cm. Ingat, cermin cembung R-nya negatif. Adik-adik buat negatif 30. Ya, ini yang saya sampaikan tadi bahwa untuk cermin cembung soal tidak buat di sini negatif, kita sendiri yang membuatnya ya. Jadi adik-adik harus hati-hati untuk cermin negatif. Oke, pertanyaannya adalah hitung jarak bayangan dan tinggi bayangan, yaitu S aksen dan H aksen. Oke adik-adik, kita cari dulu S aksen. Untuk mencari S aksen seperti tadi kita butuh F. Maka F sama dengan jari-jari bagi 2. Jari-jarinya kan negatif 30 bagi 2, hasilnya negatif 15 cm. Oke, maka kita cari S aksennya. S1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. 1 per S aksen sama dengan 1 per negatif 15 dikurang 1 per 5. Oke adik-adik, ini kita samakan penyebut 15 bagi negatif 15, negatif 1 kali 1 negatif 1. 15 bagi 5 3 kali negatif 1 negatif 3. Jadi hasilnya negatif 4 per 15, sehingga S aksennya adalah negatif 15 per 4. Oke, 15 dibagi 4 hasilnya adalah, oke kita bagikan adik-adik, 15 bagi 4 hasilnya 3, ini 12, sisanya 3 tambah 0 naik koma, ini 7, 28 sisa 2, 5, 3,75. Jadi negatif 3,75 cm. Jadi jarak bayangannya 3,75 cm. Tinggi bayangan kan kalau perbesaran kan S aksen per S, tinggi bayangan H aksen per H. Ini adalah nilai rumus dari M atau perbesaran. Oke, ini kita tinggal masukkan saja S aksen per S sama dengan H aksen per H ya. Oke, kemudian kita lanjutkan di sini. S aksennya kan kita dapat 3,75. Ini dimutlakkan saja adik-adik ya. Negatifnya hilang karena ini kan perbesaran tadi nilai mutlak ya. Nilai mutlak 3,75 per S-nya 5 sama dengan H aksennya yang dicari H-nya 2. Oke, sehingga ini kita kali silang. H aksen kali 5 ya, 5 H aksen sama dengan 3,75 kali 2 dapatnya 7,5 ya. Kita coba kalikan di sini, 3,75 kali 2 ya 7,5 sehingga aksennya adalah 7,5 dibagi 5. Oke adik-adik, untuk menghilangkan komanya kita kalikan 10, jadi 75 per 50. Oke, sama-sama kita bagi 25 ya, sehingga hasilnya H aksen sama dengan 75 bagi 25 3, 250 bagi 25 2, jadi 3 per 2. 3 per 2 kan 1,5 cm. Berarti tinggi bayangannya 1,5 cm. Ini tinggi bayangan, ini jarak bayangan ya. Jadi jawabannya adik-adik negatif 3,75 cm dan 1,5 cm. Negatif ini menandakan bayangannya maya. Adik-adik kita lanjut soal yang nomor 4 ya. Pada jarak 65 cm berarti ini S ya, diletakkan sehingga bayangan tegak 90 cm dari benda. Bayangan ini yang dihasilkan setengah kali bendanya, M setengah. Pertanyaannya jari-jari kelengkungan. Adik-adik ini cermin cembung, kita lihat opsinya semua cermin cembung ya. Oke adik-adik, ini langkah pertama adik-adik cari S aksennya ya, yaitu M sama dengan S aksen per S, dengan catatan ini nilai mutlak ya. S aksennya harus negatif karena untuk cermin cembung S aksen bernilai negatif. Oke adik-adik, masukkan M-nya setengah, kemudian S aksennya yang kita cari, S-nya bernilai 65. Kita kali silangkan ya, 2 kali S aksen 2 S aksen, 65 kali 1 65, sehingga S aksen sama dengan 65 bagi 2, sehingga S aksen sama dengan
32,5. Ini bernilai negatif karena cermin cembung min 32,5. Oke adik-adik, kita lanjut untuk mencari fokus, karena jari-jari ini adalah 2 kali fokus. Oke, seper S tambah seper S aksen. Kita masukkan nilainya, seper F sama dengan seper S nya 65, S aksennya min 32,5. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya. Kita cari KPK dari 65 dan 32,5, yaitu 65. 65 bagi 65, 1 kali 1 1 kurang 65 kali min 32,5, 2 kali 1 min 1 ya, min 2 ya. 65 bagi 32,5, 2 kali 1 ya, karena ini negatif 2, sehingga seper F sama dengan negatif seper 65, sehingga jarak fokusnya adalah negatif 65. Maka jari-jarinya adalah 2 kali fokus, sama dengan 2 kali 65, jari-jarinya 130 cm. Jawabannya C. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam memahami materi optika geometri, khususnya tentang pemantulan cahaya, materi kelas 8 SMP, pelajaran IPA dan juga materi fisika SMA. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.